teman-teman, ini saya berangkat ya dalam perjalanan pulang hari ini. Ini jalan masih bagus ya. Belok ya, saya belok memasuki jalan ke perkampungan. Agak menurun ya. Saya punya motor ini karena curam sekali ini turunannya. Sambil lihat teman-teman, cantik pemandangan. Ya, cantik pemandangannya. Di Tanah Toraja ya, teman-teman bisa lihat. Sawah membentang. Pemandangan Toraja ini, ada masyarakat ya lagi panen. Indahnya Toraja, sawah membentang hijau di sana. Itu ada, kalau di Toraja namanya Patani atau tempat mayat ya, kuburan. Di Toraja suka menaruh mayat di tempat tinggi ya, karena dipercaya semakin tinggi tempat atau kuburan itu cepat masuk ke nirwana, ke surga ya. Itu kepercayaan di Toraja. Dan kepercayaan itu terus dijaga hingga saat ini ya. Budaya Toraja sangat kuat. Toraja itu, nama Toraja itu identik dengan nirwana ya, artinya surga yang turun dari tempat secuil Toraja, secuil surga ya. Jadi tempat yang turun dari surga, makanya keindahan alamnya luar biasa. Ini sudah mulai menguning ini sawah ya. Saya menuruni jembatan. Nah, teman-teman bisa lihat di sungai di Toraja ya, ini batunya besar-besar, suara gemuruh ya, cantik sekali alamnya. Ini mengalir ya. Sering kalau sore itu banyak anak-anak memancing di sini ya, karena diyakini banyak ikan. Nah, itu mengalir sampai ke sana itu teman-teman ya.
sempat mengalir sampai jauh ke sana, karena di tempat yang saya lewati ini termasuk daerah tinggi ya, masih jernih airnya. Jalan sudah bagus di sini. Sudah dicor ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat dari sini agak kelihatan. Itu ada kuburan yang longsor ya di bukit. Nah, orang Toraja suka zaman dulu menyimpan di gua-gua ya. Ya, saya melewati sungai lagi. Jadi di Toraja ini tidak akan kekurangan air ya. Banyak sungai. Ini sungai dalam sekali. Ini teman-teman bisa lihat. Jernih sekali di bawah sana. Ya, saya naik dari sungai, saya terus ya, agak mendaki. Lihat ini kopi ya, yang belum pernah lihat kebun kopi, ini kopi Toraja ini ya. Iya, ini ya, ini bisa di panen ya. Ini kopinya bisa dipanen. Ya, teman-teman lihat ini biji kopi ya, saya ambil tadi, saya petik. Inilah khasnya Toraja. Ini pohon kopi. Ada juga pohon coklat ini. Jadi kalau di Toraja ini masyarakat suka mencampur tanamannya ya. Itu ada coklat. Ini pohon coklat teman-teman ya. Nah, di bawahnya pohon kopi gitu. Inilah. Ini kalau bambu banyak sekali, itu banyak jenis pohon bambu juga di Toraja ini. Ini namanya buangin, atau kalau di tempat lain mungkin namanya cemara ya. Lain dengan pinus ya. Kalau pinus banyak sekali di sini. Itu di sana hutan pinus ya. Abele, mana kasih lihat dulu teman. Ya. Ini gua terpendek di dunia ini. Ya, di sana langsung muncul rumah. Ya, saya tidak bisa turun. Ini kalau saya belok langsung ya, jadi dia seperti terowongan. Ya, ini perjalanan ya, cantik sekali di sana. Toraja indah. Sekali rumput bambu.
agak licin ya, jadi saya harus parkir baik-baik motor di sini supaya aman ya, dan terlalu panas kok siang. Ini ada bangunan tapi kosong. Di sana ada rumah masyarakat juga. Ya, ini motor saya parkir di sini. Di bawahnya pohon bambu, teman-teman ya. Pernah ada masyarakat dapat ular di situ, di lubang situ. Ya, saya jalan kaki. Sahabat Bolang, ikuti ya, saya lagi berusaha menempuh perjalanan. Tadi naik motor ya, saya harus tinggal di sana karena saya harus melewati sawah, sungai ya. Ikuti saya mau masuk ke Dusun Neneng ya, di Kecamatan Bituang, Kabupaten Tanah Toraja. Ya, di daerah saya di sini yang saya kunjungi ini terkenal dingin ya, dan indah pemandangannya. Teman-teman Bolang lihat. Nah, ini rumah masyarakat. Di sebelah sana ada pegunungan pinus ya, gunungan Tinggi Fortinus. Ini sawah ya, saat ini cuaca agak mendung ya. Ini kolam ikan ya, seperti tambak begitu teman-teman ya. Ini saya ketemu juga ada kerbau, atau bahasa Toraja di sini namanya tedong ya. Itu teman-teman lihat. Ya, lagi makan. Ini suasana di Toraja ya, di tempat yang saya coba kunjungi ya. Mungkin teman-teman yang biasa tinggal di kota jarang melihat pemandangan seperti ini. Menyejukkan hati ya teman-teman ya. Ya, nanti nah itu ada burung bango lagi terbang. Tuh. Ya, mungkin teman-teman Bolang ingin berkunjung ke sini ya, silahkan. Ada spot atau tempat-tempat yang bisa teman-teman lihat nanti ya. Cantik sekali di sini. Tidak kekurangan air ya, ada sumber air juga di sini sementara mengalir teman-teman ya. Ya, nanti saya akan melewati sungai ya teman-teman ya. Ini saya melewati hamparan sawah tapi belum diberi tanaman ya. Ini
pemandangan di Toraja cantik. Ini rumah masyarakat. Ya, ada bapak-bapak sedang membajak sawah. Ini air jernih. Ya, di Toraja ini banyak ikan. Siapa yang suka mancing, ini banyak benih ikan di sini. Ikan kecil. Ya, teman-teman bisa lihat di bawah arus. Ya, saya suka sekali dengan suara air yang gemericik. Ya, ini ada kerbau sedang mandi lumpur. Ada burung sedang terbang. Ya, di sana ada yang sedang membajak sawah. Panas. Istirahat, panas matahari. Pemandangan di Toraja, ya, cantik. Teman-teman lihat ini pemandangannya agak mendung di sini, ya. Nah, ini benih, ya, benih padi. Nah, ini nanti akan ditanam, ya. Ini lahannya, ya, sudah dibajak atau dicangkul, ya. Nantinya akan ditanami. Nah, ini tadi ini, ya, atau bibit padi, ya. Nah, teman-teman lihat ini air mengalir, ya, untuk mengairi bibit dan sawah yang di bawah ini, ya, teman-teman, ya. Ini cantik sekali pemandangannya. Ya, ini ada air juga mengalir dari sumber air, dari mata air. Ya, teman-teman,
Ini pemandangan cantik sekali ya di Dusun Neneng ya, Lembang Letek, Kabupaten Tanah Toraja. Teman-teman bisa lihat hamparan sawah ya di kejauhan ya, nampak pemandangan gunung pegunungan ya. Di dekat sini ada hamparan lahan pas sawah ya yang siap ditanami ya. Teman-teman lihat cantik sekali di sini. Di belakang saya ini ada bukit ya, bukit hutan pinus. Di sebelah sana cantik sekali ya, hawanya segar meskipun kondisi panas tapi menyegarkan ya. Teman-teman bisa lihat di sana itu hutan pinus ya, sebelah sana. Saya melewati jalan setapak ya, jalan setapak teman-teman ya, menuju ke ada spot ada sayap malaikat tertinggal di tempat di atas yang sebentar saya akan kunjungi teman-teman ya. Ya, ikuti terus perjalanan bolang saya ya di Dusun Neneng. Bisa dikatakan masih agak pedalaman ya, karena masih ditemui ya atau dijumpai pemandangan seperti ini ya. Di sana itu masih hutan pinus, di sebelah kiri saya ya. Ini depan, belakang, kanan, kiri tidak ada rumah di sini teman-teman ya. Yang teman-teman suka berpetualang ya, sekali-kali boleh jalan ke sini. Ada juga di daerah sini gua, namanya gua, saya menyebutnya gua terpendek di dunia ya, peninggalan Jepang, seperti terowongan ya, hanya sekitar 5 meter ya. Nah teman-teman, saya sudah menurunin jalan setapak ini ya, menuju lokasi yang ada spot sayap malaikat ya. Ini saya masih di hutan pinus teman-teman ya. Ya, saya menuruni satu lokasi ya. Di sana ada rumah ya, rumah atau tempat yang kalau dari dekat dari sini dia ada kayak malaikat di sana. Itu yang akan kita kunjungi nanti ya. Hampir terpleset teman-teman ya. Ya, saya akan melewati sungai kecil ya. Nanti ada juga bendungan yang baru selesai dibuat. Ya, lokasi di situ teman-teman ya, itu kejadian longsor tahun lalu ya. Semua pohon di sana tumbang ke sungai, pohon pinus. Airnya agak mengering ini teman-teman ya, air sungainya ya. Ini bekas longsor dari sana, ini tumbang, ini banyak pohon-pohon yang tumbang di sini ya, pohon-pohon besar ya. Ini
Ya teman-teman, saya akan melewati bendungan kecil ya. Ini dulu ini arit, biasanya air mengalir, tapi sudah ada pipa ya. Ada pembangunan dari desa atau Lembang Koleh menuju ke untuk pengairan sawah teman-teman ya. Ini perjalanannya agak ini menyulitkan ya. Nah ini di sana lokasi longsor juga. Karena ini namanya bahasa Indonesianya tanah bergerak teman-teman ya. Ya, ini ada bendungan ya yang baru selesai dibuat teman-teman ya. Ya teman-teman bisa perhatikan. Nah ini gedung sederhana normalisasi irigasi Koleh. Ya dananya cukup lumayan ya, 100 jutaan. Ya ditandatangani oleh Lembang Uter Pailin. Nah ini baru selesai. Nah ini sistem pengairan di sini ya. Di kampung ini biar sederhana tetapi mencukupi sawah yang ada di bawah sana. Ya, karena ini termasuk daerah tinggi, dimanfaatkan masyarakat di bendung ya. Ya bersyukur pemerintahan menganggarkan untuk pembuatan bendung ya, bukan bendungan tapi bendung namanya di sini ya. Ini jadi masyarakat yang punya sawah itu dialiri sawahnya dari sini teman-teman. Nah, saya akan melewati jalan yang dibilang setapak, bukan setapak karena agak licin teman-teman ya. Ini lereng ya, ini licin sekali. Kalau tidak hati-hati saya bisa terpeleset dan masuk ke bendungan. Ya, ini agak sulit itu menanjak ke atas. Ya ini lumayan, berapa derajat ini untuk menaiki ini teman-teman ya. Nah itu bendungannya di bawah sana ya. Saya akan naik ke atas ya, lumayan ketinggian. Teman-teman ini di sini banyak sekali tanaman seperti ini. Ini kalau di daerah sini makanan babi ini ya. Ini makanan babi, khasnya di Toraja sini. Nah ini saya coba kumpulkan ya teman-teman ya. Ya lumayan spot jantung teman-teman ya. Nah ini ada lagi ya, saya coba ambil, nanti bermanfaat untuk sayur untuk makanan babi ya. Karena di Toraja ini sering ada pesta. Nah, yang identik, yang unik dari Toraja itu tidak lepas dari babi atau babi dan kerbau ya. Jadi setiap masyarakat itu pasti wajib punya babi di rumahnya. Nah, banyak sekali ya, tidak usah dibeli ya, bisa diambil di sini. Banyak sekali teman-teman ya, saya kumpulkan, ini gratis. Ada dijual sayur babi, tetapi di sini banyak, bermanfaat untuk jadi oleh-oleh bagi yang punya babi nanti. Ya ini di sini tumbuh liar pakis
pakis atau apa ini, saya lupa namanya. Banyak sekali teman-teman ya. Ini tinggal ngambil saja. Hanya saya belum tahu apakah ini bisa dimakan manusia. Butuh penelitian untuk kandungan yang ada di sayur ini atau tanaman ini, karena biasanya yang bisa dimakan binatang itu terkadang manusia bisa makan, tapi terkadang teman-teman ya, bukan pasti, bukan itu terkadang, artinya kalau enak. Nah, kalau terkadang musim perubahan cuaca, terkadang ada jamur yang bisa dinikmati oleh manusia, tapi ini tidak ada ya. Ada jamur warnanya putih, ada jamur khusus yang bisa dinikmati. Nah teman-teman, ini saya bolang hari ini dapat lumayan ya, sudah lumayan tinggi saya menaiki lereng bukit ini teman-teman ya. Masih jauh untuk naik ke atas ya, itu di sana. Ya, harus punya nafas atau bisa mengatur nafas ketika teman-teman menaiki spot seperti ini. Ini biasanya idolanya anak-anak muda ya. Maaf kata kalau yang punya penyakit tertentu tidak bisa menaiki ini. Teman-teman bisa lihat itu tinggi sekali. Nah, itu berbahaya. Dibutuhkan keahlian khusus ya. Artinya kekuatan kaki dan terutama jantung. Jadi bisa dikategorikan jantung saya sehat karena masih sanggup menaiki meskipun napas agak ngos-ngosan ini teman-teman ya. Wah, lumayan tinggi. Nah, di bawah sana itu saya menaiki bukit tanpa alat bantu teman-teman ya. Ini kalau hujan berbahaya, bisa longsor ini. Nanti kalau ada bibit tanaman harus reboisasi. Ini banyak sekali. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya. Lumayan. Bisa satu ikat ini saya bolang hari ini. Ini agak licin. Saya cari jalan yang ini ada bekas semen. Agak licin. Lumayan nih teman-teman ya. Akhirnya saya sampai tiba di puncak sini. Di sini ada bangunan. Nah, lokasi tadi yang saya naiki itu jauh ke bawah sana. Ya, teman-teman, agak lumayan. Ya, ini ada bangunan gereja ini. Letaknya di tengah hutan ya. Letaknya di hutan pinus. Ya, ini ada tulisannya di sini. Ya, ternyata harus izin ini. Tanah ini milik Gereja Petrus Injil Sepenuh Jemaat Pintu Surga Neneng. Ya, anggota PGI memasuki pekarangan tanpa izin akan dipidanakan sesuai KUHP. Ya, teman-teman, saya mau izin tapi
Sepertinya sepi, mungkin lagi bekerja. Namanya dia Jemaat Pintu Surga Neneng. Nah, saya curiga ini ada spot, semacam spot tempat, ada tangga teman-teman ya. Nah, masyarakat menyampaikan ada sayap malaikat yang tertinggal. Menurut saya ini bukan sayap malaikat ya, tapi ini dibuat oleh manusia. Saya sempat penasaran, ternyata seperti ini. Ya, saya coba menaiki, teman-teman harus hati-hati ya. Agak gelap karena mendung di sana. Saya coba menaiki. Ini tangga. Oh, ini apakah menuju ke surga? Itu mungkin untuk penamaan ini ya. Ternyata ini keras, bukan sayap malaikat ini. Mungkin hanya untuk memancing supaya orang bisa datang ke sini. Ya, ini spotnya sangat cantik sekali ya tempatnya. Tadi saya sempat lihat di kejauhan di sana teman-teman ya. Di sana kota ya, tapi tertutup pohon pinus. Ya, cantik sekali pemandangannya, udaranya juga sejuk. Jadi teman-teman bisa jalan ke sini. Itu di sana pegunungan di sana. Jadi ini keliling ini sekitar bangunan ini hutan pinus. Ya. Tidak ada rumah teman-teman. Ya, ada 2 bangunan di sini. Ya, ada 2. Ini bangunan permanen. Dan ini teman-teman lihat, ini ada seperti pondok ya, dari kayu. Nah, ternyata ada juga di sebelah sana bangunan, tapi tidak berpenghuni, sepertinya tidak ada orangnya. Ya, di sebelah sana itu. Wah, saya pikir orang tadi. Ya, penampakan. Ya, teman. Di keliling ini hutan pinus semua. Ya. Di tengah hutan pinus ada gereja yang sepertinya baru dibangun. Cantik sekali ya gerejanya. Ya, di tengah hutan seperti ini. Ada bangunan megah. Ya. Oke, top ini bangunannya. Ya, teman-teman, masih di hutan. Ya, saya agak kedinginan ini ya, saya gunakan jaket. Sudah mulai gelap, jadi sudah sekitar jam 6 lewat teman-teman ya. Ya, saya masih di lokasi sekitar hutan pinus. Ya, keliling ini hutan pinus semua teman-teman ya. Ini keliling, itu ada bukit tinggi di sana ya, itu bukit tertinggi di sana itu ya, hutan pinus semua, tidak ada orang ya, hanya saya sendiri. Bisa dikatakan olahraga sore lah ya. Ada yang teman bilang ini on ya, bukan on tapi on, artinya jalan-jalan ya, itu istilah saya punya teman ya, anak muda. Jadi ketika kita jalan-jalan ya, dia menyebutnya sebagai on. Ya, saya agak cepat sedikit ya teman-teman ya, nanti keburu hujan lebat. Ya, terima kasih yang sudah mengikuti video saya.
dimohon like, subscribe, karena subscribe tidak membayar ya, alias gratis, dan tekan tombol lonceng supaya bisa mengikuti tutorial berikutnya. Yang kali ini saya bolang ya. Artinya bolang itu marlan petualang ya. Saya marlan, jadi marlan bocah, bisa marlan bocah petualang ya, apalah, lumayan agak mendaki. Agak terjal mendakinya teman-teman ya. Harus ambil nafas. Ya, di sana masih hutan ya, hutan semua di sana. Keliling ini hutan semua, hutan pinus. Ya teman-teman, semangat yang bolang juga, yang berpetualang, tetap jaga kesehatan ya. Ketika kita jalan-jalan begini ngos-ngosan, berarti kita sehat ya. Kita seperti dipompa ini, jantung kita panas ya. Terlebih di masa corona ini, pandemi yang belum selesai, itu ada yang mengatakan salah satu obatnya adalah beraktivitas, jalan-jalan, olahraga ya, melakukan sesuatu yang positif ya. Di sana sudah terdengar azan maghrib ya, jadi sudah sekitar jam 6:30 lah kalau di Toraja ini. Sepi ya, sudah tidak ada petani ya. Itu ada hamparan sawah di sana itu teman-teman ya, sudah tidak ada petani, sudah pada pulang, sudah istirahat. Petani di sini itu dia pagi-pagi ya, beraktivitas mulai pagi-pagi, kemudian terkadang siang pulang makan, kadang kembali ke sawah, kadang tidak, karena banyak kegiatan di kampung ya. Baru-baru kemarin juga ada kegiatan ya, kegiatan masyarakat. Ya, saya senang sekali teman-teman ya, di Toraja ini bisa menikmati ciptaan Tuhan ya, pemandangan ya teman-teman. Saya coba pulang ini sampai larut malam ya, gelap sekali. Saya lagi cari jalan. Apa itu tadi teman-teman? Ya teman-teman, lebih baik saya meneruskan perjalanan. Gelap sekali. Ya teman-teman, ini resiko kalau pulang malam ya, kita tidak tahu apa di sekitar kita, tapi jangan takut ya, ada Tuhan yang menjaga kita.
Ya teman-teman, masih dengan saya lagi cari jalan ya. Saya pulang malam ini. Ya keluar dari hutan ini pinus, agak sulit jalannya karena gelap. Ya harus hati-hati teman-teman ya. Agak gerimis juga ini ya, suasananya. Saya menggunakan senter kecil ya untuk mencoba cari jalan turun. Seperti ada suara-suara mencekam teman-teman ya, tapi kita jangan takut. Yang penting kalau kita keluar masuk hutan ya kita mempersiapkan baik-baik mental. Ya ini pohon pinus ini ya, kita mempersiapkan mental. Ora et labora ya, kita berdoa supaya kita tiba di rumah dengan selamat ya, tidak kurang satu apapun, ketemu keluarga. Tadi waktu berangkat itu saya melewati yang jalan curam yang mendaki. Saya coba cari jalan lain yang tidak terlalu licin ya, sepertinya ada jalan lain yang tidak terlalu berat seperti tadi. Ya ini kanan kiri hutan pinus teman-teman ya, tidak bisa dilihat. Saya hanya lihat jalan setapak. Ya namanya berpetualang ya, bolang ya begini teman-teman ya. Ini saya melewati sungai kecil ya, ini juga agak licin. Ini jembatan kayu teman-teman ya, ini ada jembatan kayu ya. Di sana ada yang bergerak-gerak, saya tidak tahu apa di sana. Saya lebih bagus jalan saja. Ini sungai teman-teman ya, sungai kecil. Nah di sungai kecil teman-teman ya, di sana saya fokus ke jalan setapak saja supaya cepat tiba di rumah. Nah saya sudah sampai di jalan tadi yang pertama kali saya lewati tadi. Sudah mau sampai di dekat sawah ya, tapi masih memasuki jalan setapak dulu, naik ke keluar dari hutan ini, hutan pinus teman-teman ya. Ini masih ada pohon pinus besar. Ini lagi saya harus, oh ini besar, pohon pinus besar ya teman-teman ya. Ya ini besar sekali pohon pinusnya. Nah ini lagi pohon pinus besar teman-teman ya. Ini jalan licin sekali nih, agak gerimis, harus hati-hati supaya tidak terpeleset teman-teman ya. Ada yang butuh ini bunga pinus, nah, bisa jadi kerajinan ya, banyak sekali di sini. Ini rumputnya basah juga teman-teman ya, karena gerimis. Ya ini saya ada melewati pinus lagi karena hutan pinus. Ini agak sulit jalan ya, licin.
Ya, saya dibantu HP, ada senternya ya. Nah, saya melewati lagi aliran sungai kecil, di sampingnya jalan setapak. Ya, maaf saya agak cepat sedikit ini jalannya teman-teman ya. Ya, saya masih mau keluar dari hutan ini sekitar berapa menit lagi sampai di sawah. Nah, ada suara tadi burung sepertinya ya, burung terbang karena ada pergerakan yang dia dengar. Pernah saya lewat jalan ini ya waktu sore, itu ada ular besar, tapi tidak sempat saya videokan ya, karena saya melarikan diri. Saya takut menggigit saya nanti. Ya, kita sudah sekitar 5 menitan lagi sampai di sawah. Kalau sudah sampai di sawah berarti sudah dekat dengan jalan. Nanti saya akan ambil motor saya. Nah, ini sudah mulai melewati, di depan ada pematang sawah, tapi ya masih 1-2 menitan lagi teman-teman ya. Saya jalannya agak cepat karena ini itu di sana yang ada cahaya itu cahaya rumah penduduk tadi, yang rumah pertama di rumah terakhir kalau ketika saya pergi tadi. Sekarang jadi rumah pertama itu. Nah, saya sudah mulai melewati pematang sawah bentar lagi, tapi ini masih ada jurang di bawah sini ya. Sebelah sana itu sudah mulai kelihatan sawahnya ya teman-teman. Saya menuruni, masih gelap ya, kanan kiri masih hutan, tapi di bawahnya sudah dimanfaatkan masyarakat untuk sawah. Nah, ini sudah memasuki sawah ya. Ini pematangnya. Di sini di desa itu tidak ada lampu di jalan teman-teman ya. Ya, ini saya sudah melewati sawah, kanan kiri sudah sawah ya, tidak kelihatan ya. Saya harus fokus ke jalan dulu ya. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang tidak baik teman-teman ya. Sudah agak aman, banyak suara-suara di sini ya teman-teman. Ada suara kodok, suara air ya, suara alam ya. Ini suara sungai kecil ya, ini sungai kecil teman-teman ya, yang saya lewati terakhir ini. Ya, saya sudah lewati jalan yang menuju rumah masyarakat yang paling ujung ini, yaitu ya sekitar 100-an meter lah jaraknya. Ini kanan kiri sawah ya, persawahan. Dingin udara di sini teman-teman ya, cuacanya dingin di Toraja ini, terlebih gerimis. Ini lewati lagi jembatan kecil. Ya, ada suara lagi anjing menggonggong ya, tahu kedatangan saya
dia menggonggong. Ya, saya sudah sampai di rumah masyarakat teman-teman ya. Ya, kembali teman-teman ya. Saya melewati kayu-kayu. Wah, apa itu tadi teman-teman? Saya tidak tahu. Saya cepat saja jalan. Sering ada hal-hal yang aneh-aneh di daerah sini. Saya tidak peduli kanan kiri, saya lurus saja. Yang penting kita jangan takut. Ya, saya sudah dekat motor saya. Saya naik motor dulu teman-teman. Nah, ini motor saya. Ya, Suzuki Shooter. Aman, saya sudah sampai di sini. Saya mau mengendarai motor dulu teman-teman ya. Ya teman-teman, saya naik motor ya menuju rumah. Ini sudah agak bagus jalannya yang dilewati motor ya. Cuman agak licin teman-teman ya. Karena hujan rintik-rintik ini di sini sudah agak berlumut ini jalan teman-teman ya. Jadi harus hati-hati. Nah, sebentar saya melewati sungai. Harus hati-hati teman-teman ya. Ada turunan tajam di sini. Ya, saya melewati jembatan ini yang agak rawan ya, turunan tajam sekali. Ya teman-teman bisa lihat di sini tidak ada penerangan lampu kecuali motor saya. Dimaklumi kalau ada yang lain-lain yang tidak diinginkan ya pasrah saja. Yang jelas saya fokus pegang kendali motor ini ya. Saya lewati jembatan lagi teman-teman ya. Saya tidak tahu apa yang teman-teman nanti lihat. Ya, saya tidak tahu. Yang jelas saya fokus saja teman-teman ya. Saya harus sampai di rumah teman-teman ya. Saya jog saja apa yang ada di sekitar saya ya, selalu ke depan. Saya agak laju-laju sedikit ini ya. Gelap gulita di sekitar ini agak menanjak sedikit, gulang-gulang ya begini teman-teman ya. Agak laju-laju ini, lihat kanan kiri gelap gulita. Saya akan mendaki jalan ini, agak berat ini jalannya. Jauh di tempat saya teman-teman ya. Ya sebentar lagi saya sampai di jalan raya ini. Ya, saya sudah sampai di jalan raya. Daerah sini kalau sudah di atas jam 6 atau agak gelap sedikit sudah sepi ya. Jarang orang di luar ini, tidak ada. Tidak ada penerangan lampu.
ini sudah mulai ada rumah masyarakat yang ada penerangan lampunya. Nah, di depan ada motor. Ya, ini lumayan ada penerangan. Ini rumah Raja, tapi mungkin tidak bisa dilihat, gelap. Ya, ini ada penerangan, sudah dekat dengan daerah yang lumayan ada penerangannya di jalan. Ini ada mobil. Ya, saya belok ke kiri menuju rumah saya. Ya, di sini sudah ada perkantoran dan ada ini Tamuan Mali Bituang, teman-teman ya. Ini ada lapangan sebelah kanan saya, lapangan Bituang. Ya, saya mau masuki perkampungan saya. Ya, jalan pendidikan. Sebentar lagi. Karena saya tinggal di perumahan sekolah, teman-teman ya. Jalannya lumayan halus karena lokasi dekat sekolah itu lumayan jalannya ya. Nah, ini sudah ada pengerasan ya, banyak anjing. Ini mulai gelap lagi di sini. Ada beberapa rumah saja. Nah, ada kerbau di tengah jalan ini, teman-teman lihat. Nah, kalau di sini binatang di luar aman. Oh, ada motor tapi tidak ada lampunya. Ya, saya sudah memasuki lokasi rumah saya. Saya tinggal di rumah sekolah ya. Ya, saya sudah memasuki gerbang. Nah, ini lokasi rumah saya, teman-teman ya, aman.